Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Suaidi yang saya sama-sama kita hormati, Pacun, saya biasa manggil Pacun yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, Subhi, Mas Wawan, teman-teman semua yang pada malam hari ini hadir. Terus terang saya senang karena bisa bertemu lagi dengan teman-teman semua dan mendiskusikan hal-hal yang saya kira penting karena temanya soal etika ya, di mana etika sekarang ini menjadi satu isu penting, terutama berkaitan dengan, saya nggak tahu ada hubungannya nggak dengan pemilu ya? Iya. Soal mengangkat etika. Iya pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Cuma kan cara pandang kita nggak soal elektoral ya, tapi lewat etika. Ya. Saya kira saya melanjutkan aja dengan apa yang disampaikan oleh Subhi ya, bahwa Gus Dur itu memang saya kira antara perbuatan dengan perkataan, saya mohon maaf agak pilek, selalu ingin dipadukan gitu ya antara kata dan perbuatan. Saya ingat peristiwa saya kira tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an di mana waktu itu muncul isu mengenai penetapan rancangan undang-undang penanggulangan keadaan bahaya, namanya RUU PKB. Rencana Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya. Dan saya waktu itu menjadi aktif di PMI, saya kira dengan Bang Subhi, dengan Mansur. Yang intinya bagi teman-teman PMI waktu itu adalah kalau RUU PKB itu disahkan, maka kekuatan tentara itu akan masuk lagi ke tata kelola pemerintah dan itu berbahaya bagi demokrasi. Nah, karena itu teman-teman lalu berencana aksi. Ya, aksi. Sudah siap tuh semua ya, ada yang sudah sewa bus waktu Metro Mini ya, Metro Mini yang biasa kita pakai itu. Sudah cetak, namanya dulu itu Agiprop ya, agitasi dan propaganda ya kan, luar biasa itu. Agiprop, agitasi dan propaganda, biasanya selebaran itulah, apa sih tuntutan-tuntutan. Intinya secara dari segi persiapan sebetulnya sudah clear, sudah siap, besok kita akan turun gitu. Lalu tiba-tiba saya lupa, mungkin Ba'da Isya ya, sekitar jam 7.30, lalu ada telepon dari ajudan Gus Dur bahwa ada permintaan Gus Dur bahwa Gus Dur melarang teman-teman turun besok, turun aksi. Lalu kita sebagai orang yang sudah siap gitu ya, marahlah, bukan marah ya, istilahnya itu protes. Kecewa, kenapa kita dilarang gitu ya. Lalu kita diskusi apa sebetulnya yang dipikirkan oleh Gus Dur. Kita berdebat begini begitu. Bahkan ada yang bilang Gus Dur ini harus diberitahu karena Gus Dur tidak tahu apa masalah yang genting ya kan. Iya waktu itu ya, sebagai anak mahasiswa yang unyu-unyu gitu dan sok tahu memang. Sok tahu ya. Lalu tapi tidak sok tahu, tapi juga ada gairah untuk terus melakukan aksi-aksi yang waktu sudah jadi kebiasaan teman-teman aktivis. Tidak terima dengan larangan itu, lalu kemudian kami bersama-sama mendatangi kediaman Gus Dur di Ciganjur. Saya lupa berapa orang ya, mungkin saya kira lebih dari 6-7 orang bersama-sama pakai angkot. Saya nggak tahu, kayaknya Bang Subhi ikut nggak ya? Ikut kan? Ikut. Kami ke sana, datang ke Ciganjur, waktu itu diterima oleh ajudan Gus Dur. Lalu kami diajak ke tempat tidur ruangan Gus Dur ya. Nah, Gus Dur waktu itu sedang berbaring pakai celana pendek. Kita semua cium tangan kan. Tapi ada satu teman saya yang anak kiai, dia bisik ke Gus Dur bahwa dia putra dari kiai siapa gitu. Lalu teman saya itu tangannya dicium oleh Gus Dur. Saya kaget juga kan. Ini bukan orang sembarangan. Tapi dari situ saya merasa sekarang itu artinya
betapapun Gus Dur adalah orang dari pesantren dan penghormatan itu adalah bagian yang penting sebagai karakter ya. Bahkan kepada cucu dari Kiai ini. Jadi Kiai ini adalah pernah mengasuh Gus Dur waktu kecil di Jombang. Nah, singkat cerita, kami selama di perjalanan itu berdebat panjang mengenai apa yang akan kita sampaikan dengan Gus Dur kan. Gus Dur harus diberitahu bahwa masalahnya rumit, tentara bisa berbahaya. Tapi di ruangan itu semua senggol-senggol tangan itu. Enggak. Enggak ada yang berani. Kita kira berani waktu di jalan itu semua sudah keluar tuh apa yang akan dibicarakan. Pokoknya di depan Gus Dur itu semua diam. Lalu Gus Dur mungkin lama ya menunggu teman-teman siapa yang akan bicara. Terus Gus Dur bilang gini, ya karena nggak ada yang mau ngomong, saya ngomong dulu katanya kan. Saya itu bukan mau melarang kalian demo, tapi saya tidak mau ada lagi yang meninggal gara-gara demonstrasi. Karena waktu itu sudah beberapa mahasiswa yang meninggal. Jadi kalau kalian mau, kalian tunjuk 1 orang atau 2 orang sebagai perwakilan, ikut dengan saya, kalian ketemulah dengan Pak Wiranto, kalian ngomong apa yang mau disampaikan gitu. Jadi itu yang saya ingat. Jadi intinya sebenarnya Gus Dur gagasannya besar, yaitu mencegah kerusakan, yaitu ada yang nyawa yang meninggal karena sangat genting memang. Tapi juga pada sama Gus Dur menawarkan solusi, kalau kalian mau pilih di antara dari perwakilan ini untuk ketemu dengan Pak Wiranto waktu itu, kayaknya Pak Wiranto waktu Panglima. Jadi itu. Jadi saya kira Gus Dur betul-betul berusaha melihat masalah itu secara lebih lebih luas, bukan sekedar permukaan. Nah, yang kedua, saya juga ingat sekali. Jadi waktu Gus Dur meninggal itu, saya kebetulan ngobrol dengan Mas Suaidi. Ini banyak sekali ya cerita-cerita menarik dari kolega, dari santri, dan sayang kalau tidak dikumpulkan. Nah, waktu itu idenya, oke, kalau gitu kita buat buku. Hasil wawancara dengan tokoh-tokoh, kolega dan lain-lain. Nah, Mas Suaidi waktu itu mendukung, ya udah kalau gitu lah bikin itulah wawancara, ya udah. Nah, saya bersyukur punya kesempatan itu karena saya menemukan banyak sekali cerita-cerita dari tangan pertama tentang Gus Dur. Salah satunya itu adalah Inul Daratista. Jadi waktu kami datang ke sana di Pondok Indah waktu rumahnya, saya wawancara waktu itu kan, karena saya dan teman saya di Wahid kita bagi 2, ada yang ke Iwan Fals, ada yang ke Dorce, macam-macam. Saya waktu ke bagian Inul. Nah, waktu saya wawancara pertama, gimana Pak kenangan kenangan Mbak Inul tentang Gus Dur? Beberapa kata, dan habis itu dia nangis. Ya kita kan diam dulu ya. Saya kira hampir berapa menit itu menunggu Inul berhenti nangis gitu. Nah, terus setelah selesai nangis, saya tanya, kenapa Mbak Inul nangis? Nah, lalu dia cerita, karena intinya tuh bagi Inul, Gus Dur tuh seperti ayahnya, seperti orang tuanya. Di antara banyak orang yang tidak mau membela Inul, itu Inul yang Gus Dur yang mendukung ya. Nah, peristiwa bagaimana Gus Dur memarahi si Raja Dangdut, Pak Subi yang tahu. Tapi intinya mengatakan waktu itu kan ada asumsi bahwa gara-gara Inul moral bangsa Indonesia rusak. Gus marah, bukan gara-gara Inul, dari dulu moral bangsa kita rusak katanya. Jadi itu intinya yang saya dengar. Nah, terus singkat cerita, waktu itu Inul pernah mengundang Gus Dur ke Pasuruan ya, kalau nggak salah, Pasuruan. Dan Inul sudah menyiapkan mobil yang akan disediakan untuk Gus Dur. Tapi tiba-tiba katanya Inul kecewa karena Gus Dur tuh sempat tidak mau pakai mobil itu. Dia berpikir waktu ya, kan namanya kalau itu diduduki oleh Gus Dur pasti kena berkahnya gitu ya.
Tapi tiba-tiba Gus Dur tidak pakai mobil itu, dan rencananya pakai mobil yang Gus Dur tumpangi dari Surabaya itu. Tapi akhirnya Gus Dur pakai mobil yang disediakan oleh Inul ya, dan Inul senang sekali katanya. Nah di selama perjalanan itulah mereka berinteraksi itu. Salah satu yang Inul ingat adalah Gus Dur bilang begini, Nul, kamu kan sekarang ini kira-kira ya yang saya tangkap masih nyanyi, masih sering gitu ya. Nanti kalau kamu sudah nggak populer lagi itu kan pemasukan juga kurang. Nah kalau gitu kamu sebaiknya nabung dari sekarang supaya nanti kalau tidak ada ini ya masih nggak populer lagi populer. ya. Satu. Yang kedua katanya, nah selain dangdut itu, kamu kan orang apa itu orang ibunya orang muslimat kan, kamu nyanyilah qasidah katanya. Loh, bagi kita lucu kan? Iya. Bagi Nul tidak. Mas, Serius lah ya. Mas, dia kasih tunjuk tuh lemari tuh. Ini album qasidah saya katanya. Di lemarinya. Oke ini. Ada benar satu itu qasidah. Jadi betul-betul dia Inul apa namanya Inul laksanakan, dia diberitahu Mas ini kan saya menghadap ke Inul di sofa ya, lalu di belakang Inul tuh ada almari itu, dan itu salah satu album dia. Nah di antara albumnya itulah ada lagu qasidah yang dia ini dan dilakukan itu sama itu juga tergambar dari beberapa isu lain ya. Misalnya saya ingat, saya juga waktu itu berpikir kenapa sih Gus Dur itu memprotes bahkan mengajukan ke hukum mengenai larangan peraturan KPU kalau nggak salah yang melarang orang-orang disabel calon presiden itu harus sehat jasmani dan rohani. Saya waktu itu berpikir kenapa ya Gus Dur begitu gitu. Mungkin bagi orang awam Gus Dur sangat bergairah atau tujuannya adalah politis. Tapi belakangan baru saya sadar bahwa Gus Dur mengatakan undang-undang itu harus dihapus. Setiap orang punya hak untuk menjadi presiden, termasuk kalau orang-orang yang dianggap disabel. Bahwa orang tidak memilih itu soal yang lain. Tapi hak mereka untuk dijamin oleh undang-undang untuk bisa dipilih dan memilih. Karena itu lalu Gus Dur untuk menghapus undang-undang itu. Menghapus undang-undang itu. Nah, lalu yang terakhir ini saya kira yang juga tidak kalah penting dari nilai yang ditinggal oleh Gus Dur adalah soal keberanian. Itu yang mungkin sulit mencari bandingannya. Kan kita ini sebagai manusia ya nggak berani itu banyak faktor, mungkin popularitas, ekonomi, ya kan, keluarga, dan itu menjadi satu sehingga kita menjadi sangat ketakutan untuk mungkin berkonfrontasi dengan pihak yang dianggap tidak benar dan sebagainya. Dan saya kira dalam hal itu Gus Dur punya keberanian yang luar biasa. Tapi dari situ saya ingat ya, jadi waktu saya kira sama Subi juga ke rumah Mbak Yeni di mana di Mampang, di Gaharu ya, di Gaharu itu saya pernah buka-buka, kan ada perpustakaan tuh saya lihat-lihat, lalu ada satu buku kayak semacam fotokopian, itu ada tulisannya Abdurrahman Wahid, itu artinya milik Gus Dur. Itu kutipan-kutipan yang menarik-menarik gitu. Salah satunya ada kutipan begini, ketakutan itu tuh bukan untuk ditakuti. Ketakutan itu hanya butuh dipahami gitu. Nah, itu menurut saya maknanya dalam sekali. Ya semua orang punya ketakutan, tapi ketakutan tidak harus takut, tapi kita pahami mengapa kita menjadi takut. Nah terus saya tanya, ini bukunya apa milik Gus Dur? Ya katanya itu milik Gus Dur yang dibawa oleh saya nggak tahu apa diberikan ke Mbak Yeni atau apa gitu. Jadi saya kira itu
cerita-cerita yang mungkin ada hikmahnya kita ini ya, kita maknai di era sekarang. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya.